Nah, berarti kira-kira pemirsa di rumah Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RBTV dimanapun Anda berada ya. Bertemu lagi di program kesayangan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bengkulu. Dan sebelumnya Nevi mau menyapa dulu untuk pemirsa di rumah ya. Dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ini tepat di hari ke-14 kita berpuasa. Semoga memang nanti selanjutnya puasanya juga lancar-lancar saja. Dan pemirsa juga tetap mematuhi perintah dari pemerintah ya. Karena memang kita masih di bawah pandemi wabah corona ini untuk bisa tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, untuk bisa tetap terus memakai masker dimanapun keluar dan mengantongi hand sanitizer seperti itu. Dan pemirsa, selamat pagi Bengkulu, pasti setiap paginya memberikan informasi yang menarik, yang mengedukatif dan menginspiratif. Dan tentunya tema kita pada pagi hari ini tanggal 8 Mei 2020, temanya tentang selamat bertugas di Bumi Rafflesia. Nah, ini siapa nih kira-kira yang bertugas dan baru tiba di Bumi Rafflesia? Jadi pemirsa, pucuk pimpinan di tubuh Komando Resort Militer Korem 041 Gamas Garuda Emas atau biasa kita sebut Gamas ini kembali berganti. Jadi melalui serah terima jabatan pada tanggal 23 April lalu di Palembang di Sumatera Selatan, itu Kolonel Infanteri Dwi Wahyudi itu digantikan oleh Kolonel Kavaleri Yanuar Adil. Jadi telah berganti ya pemirsa jabatannya pada tanggal 23 April lalu kemarin di Palembang. Lalu nanti kita akan tanya-tanya dengan narasumber kita dengan Kolonel Kavaleri Yanuar Adil tentang seperti apa visi dan misi beliau dalam memimpin Korem Gamas ini dan apa pula peran kontribusinya beserta tim seperti itu untuk penanganan wabah pandemi COVID-19 khususnya di Bengkulu. Lalu nanti kita akan bahas bersama-sama dengan Kolonel Yanuar Adil. Lalu kita akan nanti juga tanya-tanya dengan satu lagi bintang tamu kita yaitu Kapten CKM Dr. Asep Sulaiman SPOT selaku Kepala Rumah Sakit DKT Bengkulu. Jadi nanti bersama beliau kita juga akan berdialog tentang bagaimana persiapan dari Rumah Sakit DKT sendiri untuk penanganan COVID-19 khususnya yang ada di Bengkulu. Dan misalnya APD apa saja yang sudah ada disiapkan oleh Rumah Sakit DKT. Nah, untuk dari Kolonel Yanuar Adil nanti kita akan tanya sebenarnya visi misi beliau ini seperti apa untuk membangun Bengkulu juga. Jadi mungkin perannya nanti seperti apa. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu, tentunya dengan tema kita hari ini Selamat Bertugas di Bumi Rafflesia. Tadi yang seperti sudah Nevi bilang, saat ini di studio kita sudah ada dua narasumber istimewa kita ini pemirsa. Di sebelah Nevi gagah-gagah sekali. Ini kita sapa dulu yang pertama, ada Kolonel Kavaleri Yanuar Adil selaku dan Rem 041 Gamas. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, di sebelah Bapak Yanuar Adil ada kita punya Dr. Asep Sulaiman SPOT selaku Kepala Rumah Sakit DKT Bengkulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, kita sekarang boleh ngobrol-ngobrol aja nih. Nevi pertama mau ngobrol sama Kolonel Kavaleri Yanuar Adil ini sebelumnya apakah memang sudah pernah ke Bengkulu atau memang sebelumnya ini pertama sekali nih untuk di terima kasih Bengkulu? Mbak. Jadi saya ke Bengkulu ini sekarang ini yang keempat ceritanya. Jadi pada tahun 1979 saya pernah dibawa ibu saya ke Bengkulu. Karena ibu saya kan orang Bengkulu. Oh, ibunya asli Ibu saya orang Bengkulu. Iya. 79. Kemudian waktu saya dinas di Wantanas juga saya pernah ke sini ke Kabupaten Seluma. Di Seluma, kemudian pada tahun 2018 saya pendidikan Lemhanas. Nah, kebetulan kuliah kerja lapangannya di Bengkulu. Dan terakhir yang keempat 2020 menjabat dan menjabat di sini ya. Jadi terakhir kemarin 2018 gitu 2018. ya Pak. 2018. Nah, untuk sebelumnya ini sudah pernah bertugas di mana saja ini Pak? Kalau saya bertugasnya banyak di wilayah barat ya, mulai dari Aceh sampai dengan Bengkulu. Bengkulu sudah pernah semua. Pertama saya di Medan, terus pindah ke Pulau Batam, Pekanbaru, kemudian saya
ke Aceh, sekolah saya sekuat ke Jawa Barat, setelah itu pindah ke Jakarta di Wantanas, kemudian juga pernah menjabat sebagai danrem di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin pada tahun 2016. Nah, setelah itu saya menjadi wakil pusat kesenjataan kavaleri Wadan Pusenkaf, tempatnya di Jawa Barat atau di Bandung, sekolah Lemhanas, kemudian menjadi Inspektorat Akmil di Magelang, kemudian dipercaya oleh pimpinan Angkatan Darat menjadi Komandan Korem 041 Gamas. Oke, di Bengkulu berarti sebelum di Bengkulu ini di Magelang? Di Magelang. Di Magelang, oke sebelumnya. Nah untuk sudah lumayan banyak keliling juga ini apa ya, ini yang paling berkesan gitu, di mana? Kalau saya yang paling berkesan itu waktu dinas di Aceh Selatan. Kenapa berkesan? Saya melihat posisi Aceh Selatan dengan Provinsi Bengkulu itu sama. Sama-sama terletak di bibir pantai. Oh ya. Sama-sama indah. Wah. Sama-sama menghasilkan ikan. Wah, hanya di sana saya berpisah dengan istri saya sementara. Karena pada saat itu ada wilayah cukup rawan, jadi istri saya di Medan, saya Aceh Selatan berdinas selaku Kasdim 0107 Aceh Selatan. Itu sangat-sangat indah. Jadi bibir pantainya juga antara Bengkulu dengan Aceh Selatan sama-sama indah. Mudah-mudahan ke depan bisa tereksploitasi, mungkin banyak turis lah ke depan. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan. Kayaknya memang cukup indah juga seperti itu. Berarti di Bengkulu ini sudah, menurut Bapak tanggapannya mengenai Bengkulu ini sudah keempat kali lah ya? Keempat kali. Tanggapannya terhadap Provinsi Bengkulu ini seperti apa Pak? Provinsi Bengkulu ini provinsi nomor 26 pada saat itu saya lihat ya. Sebelum waktu itu masih ada Provinsi Timur Timur ya. Dan Bengkulu ini saya lihat mulai sekarang ini pertumbuhan ekonominya sudah cukup karena saya lihat indeks kemiskinan sudah mulai berturun di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur ya kalau saya lihat itu. Terus juga di sini kemarin kami juga KKL Lemhanas mempelajari tentang ketahanan nasional masyarakat Bengkulu. Di sini pun cukup tinggi ketahanan nasionalnya. Hanya perlu dibuat lagi masalah ketahanan terhadap bencana alam. Bencana alam. Bencana alam ini kan musibah yang datang selalu tiba-tiba dan ini seluruh masyarakat Bengkulu harus siap. Jadi Bengkulu kedepannya saya mengharapkan bisa lebih maju. Demikian. Mungkin ini tugas juga ya, salah satu tugas juga ya untuk direkon. Oke, kita ke Dokter Asep ini, Dok. Ini sebagai Kepala Rumah Sakit DKT Bengkulu. Ini kita tahu bahwa di Bengkulu juga termaksud terkenal lah wabah pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk Rumah Sakit DKT Bengkulu sendiri ini seperti apa persiapan siaganya untuk mencegah lah untuk wabah COVID-19 ini? Baik, terima kasih Mbak. Perlu diketahui dulu pemirsa bahwa Rumah Sakit DKT Bengkulu atau dinamakan dengan Rumah Sakit tingkat 4 020701 Zainul Arifin yang beralamat di Jalan Zainul Arifin, yang mungkin masyarakat umum lebih mengenal Kompi, di mana Rumah Sakit DKT itu berseberangan dengan Kompi Senapan B. Betul. 144 ya Yuda. Untuk kesiapan dalam menghadapi COVID-19 tentu sebagai rumah sakit rujukan lini kedua berdasarkan SK Gubernur, diantaranya adalah Rumah Sakit RSHD Kota Bengkulu, kemudian Rumah Sakit tingkat 4 ataupun DKT Bengkulu, Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Umum Daerah Curup, dan Rumah Sakit Umum Daerah Moko-Moko. Serentak sudah menyiapkan baik itu sarana prasarana termasuk personil. Kami di sini di DKT khususnya sudah menyiapkan 2 ruang isolasi. Antara lain 1 ruang isolasi berisikan 6 tempat tidur, kemudian 1 tenda isolasi kapasitas 10 tempat tidur. Dan personil DKT juga sudah kami tunjuk tentunya, dan sudah melakukan simulasi-simulasi bagaimana cara menangani pasien COVID-19. Begitu pula dengan sarana yang lainnya, walaupun memang masih banyak kekurangan, tapi kami siap karena bisa dikatakan dengan Gubernur sendiri sudah percayakan pada kami sebagai lini kedua, artinya
jauh-jauh sebelum itu kami sudah siap untuk menghadapi COVID-19 ini, demikian. Jadi memang sudah siap siaga dari awal juga ya sebelum ini. Memang kita tahu bahwa beberapa hari lalu pasien pun juga bertambah seperti Betul itu. sekali. Jadi memang untuk rumah sakit DKT sendiri sudah mempersiapkan diri. Nah untuk ada nggak kira-kira pasien yang kira-kira gejalanya mirip tanda-tanda gejala kena COVID-19 yang datang gitu ke rumah sakit DKT? Baik. Sebetulnya kalau gejala COVID-19 sama halnya dengan gejala-gejala flu biasa, antara lain demam, nyeri tenggorokan, batuk pilek, ditambah sesak mungkin, kemudian keluhan yang lainnya, pusing dan pegal-pegal. Untuk keluhan tersebut, pastinya memang mirip dengan gejala COVID-19, namun dilakukan sebelum kita mengarah ke sana tentu dilakukan pre-screening pada saat sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi dari awal kita sudah, apapun pasiennya dalam menghadapi wabah, tentu yang lebih diutamakan adalah ke arah COVID-19. Jadi gejala, kemudian keluhan, pemeriksaan fisik itu disingkirkan sehingga bisa mengarah betul-betul pasien yang diterima yang masuk ke rumah sakit adalah pasien yang non-COVID-19. Karena kalau pasien COVID-19 itu sudah dilakukan langsung dialihkan ke ruang isolasi. Ruang isolasi, jadi seperti itu ya. Jadi selama ini pasiennya masih yang dalam sakitnya yang masih biasa sekali seperti itu. Nah ini kita berbicara tentang APD ini dokter, karena kita tahu APD di mana-mana susah sekali mendapatkannya dan mahal kalau memang ada. Nah untuk rumah sakit DKT Bengkulu sendiri bagaimana nih? Apakah memang APD-nya mencukupi atau seperti apa? Ya memang bicara APD sebetulnya klasik Mbak ya, karena memang dengan wabah yang bisa dikatakan tiba-tiba, artinya persiapan memang sangat-sangat terbatas. Artinya tapi di sini untuk APD kami sampaikan bahwasanya yang pertama sudah mendapatkan beberapa bantuan. Tentu yang paling utama dari Bapak Kasat kita sendiri, kita sudah mendapatkan APD yang cukup lengkap. Kemudian Provinsi Bengkulu dengan menunjuk kami sebagai rumah sakit rujukan juga sudah menyiapkan, mendukung APD lengkap dan juga berbagai pihak terkait swasta. Alhamdulillah dukungan sudah kami terima. Terima kasih untuk semuanya. Memang kalau berbicara cukup atau tidak cukup, kalau sementara ini cukup, karena memang sampai saat ini alhamdulillah belum ada pasien. Namun kalau misalkan memang outbreak yang berlebihan, ya ini mungkin perlu penambahan APD lebih lanjut. Nah itu kita berbicara APD tadi, ibarat sekarang sudah bisa mencukupi lah, tapi memang kita kalau misalnya perlu dilebihkan, ini cukup untuk meminta lagi lah seperti itu. Nah itu tadi untuk APD-nya, kalau untuk tenaga medisnya sendiri, ini seperti apa dok? Ya tenaga medis kita tentunya bersinergi dengan rumah sakit lain, kita memberikan pembelajaran, kemudian memberikan simulasi-simulasi bagaimana cara menghadapi COVID-19 dan juga tentunya dilengkapi APD. Di sini kan ada APD level 1, level 2, level 3, jadi sesuai dengan penempatannya di mana poli, IGD, screening paling depan itu disesuaikan, semuanya alhamdulillah sudah dilengkapi dengan APD tentunya. Jadi memang pasti bersinergi dengan rumah sakit lainnya pasti ya. Untuk di rumah sakit DKT sendiri ada berapa tenaga medis yang memang dipersiapkan begitu untuk menangani ini? Baik, hampir secara umum semuanya kami bekali bagaimana cara menangani COVID-19, tapi dikhususkan setengah kekuatan, kurang lebih mungkin sekitar 45 orang khusus untuk menangani COVID-19 tersebut. Jadi cukup banyak juga untuk tenaga medis sekitar 45 orang gitu ya. Ini Nevi ke Bapak Yanuar Adil lagi nih Pak, selama memang berpindah-pindah sudah 4 kali tercatat ke Bengkulu. Ini tempat-tempat apa aja nih yang udah pernah dikunjungi di Bengkulu ini sebelumnya? Ya, tempat yang paling berkesan di Bengkulu menurut saya itu ada 2. Yang pertama adalah Benteng Marlboro. Benteng. Yang kedua adalah rumah pengasingan Bapak Soekarno. Karena 2 tempat ini mencerminkan suatu sejarah. Benteng Marlboro ini adalah sejarah di mana Indonesia dijajah oleh Inggris. Kemudian Bengkulu diserahkan kepada Belanda dengan tukar dengan Singapura dan Malaka. Di samping itu juga perlawanan terhadap penjajah digambarkan dengan rumah pengasingan Soekarno, di mana Pak Soekarno pernah diasingkan di Bengkulu sehingga ketemu dengan Ibu Negara. Jadi 2 sejarah ini ya cukup memberikan pelajaran bagi kita, bagi generasi muda. Bengkulu ini adalah tempat di mana pernah dijajah dan pernah juga perlawanan terhadap penjajah. Dan bendera merah putih yang dikibarkan pada saat 17 Agustus merupakan bendera
yang dijahit di Bengkulu. Betul. Oleh Ibu Fatmawati. Jadi dua tempat itu berkesan karena memang penuh sejarahnya juga ya, iya. Pak. Nah, ini untuk agenda pertama ini semenjak Bapak menginjakan di Bengkulu dan menjadi kepala seperti itu. Agenda pertama yang dilakukan itu seperti apa? Iya, saya selaku Danrep ya mempunyai visi saya yang pertama adalah membantu pemerintahan daerah dalam mensejahterakan masyarakat Provinsi Bengkulu. Visi ini perlu saya jabarkan. Yang pertama misinya yaitu membantu Pemda dalam penanggulangan COVID-19. Yang kedua membantu pemerintahan daerah dalam penanggulangan bencana alam. Dan yang ketiga membantu pemerintahan daerah dalam ketahanan pangan. Nah, dalam COVID-19 ini juga seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, rumah sakit tentara sudah kami siapkan. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama, jangan terisi oleh pasien COVID. Betul. Dalam arti tidak ada pasien COVID lagi yang bertambah. Betul. Nah, itu kita harapkan. Kalau bencana alam, ya kita juga harus siap ya. Karena Bengkulu ini letaknya di patahan bumi, ya jadi kalau nggak salah kata Bengkulu, Bencoen kalau nggak salah. Arti bahasa Inggrisnya kalau nggak salah itu patahan bumi. Nah itu, saya baca sejarahnya seperti itu. Kalau nggak salah. Nah kemudian ketahanan pangan. Nah mulai sekarang juga saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran, khususnya di batalion, itu untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada dengan cara menanam bayam, menanam jagung, dan itu sudah dilaksanakan. Karena pada saat pandemi sekarang ini kan kebutuhan sembako ini kan prioritas yang utama. Betul. Nah, jadi kita sudah siap dan hasilnya, hasil dari bercocok tanam ini kita bagikan kepada masyarakat di sekitarnya. Dan mudah-mudahan nanti kalau panen, mungkin dari RBTV kita ajak, kita syuting sama-sama, kita lihat nanti. Itu bagaimana hasilnya seperti itu ya. Iya. Nah, ini tadi ada 3 tentang penanganan COVID, tentang bencana alam, dan tentang untuk pangannya sendiri. Nah, kalau dilihat tadi kan memang dilihat Bengkulu ini cukup tidak asing dengan gempa seperti itu ya, Pak. Jadi untuk bencana alamnya sendiri, penanganan pertamanya, bila memang bencana alam pasti mendadak seperti itu. Penanganannya seperti apa? Iya. Di dalam bencana ini kan ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah prabencana, tanggap darurat, ya. Kemudian yang berikutnya rekonstruksi. Nah, prabencana ini kita harus siapkan. Seharusnya kita harus ada protap secara bersama-sama, di mana protap ini mengatur tentang kegiatan apa yang dilakukan pemerintah daerah, apa yang dilakukan TNI, apa yang dilakukan Polri, sehingga semuanya simultan berjalan dalam penanggulangan bencana. Nah, itu yang mungkin ke depan saya perlu sarankan kepada BPBD, perlu adanya protap bersama yang ditandatangani oleh instansi-instansi yang terkait. Sehingga begitu terjadi bencana, mereka sudah mengerti apa dan berbuat apanya dalam rangka menolong masyarakat. Nah, itu yang perlu kita gaungkan. Karena pernah saya waktu Danrem di Banjarmasin itu sudah ada. Jadi begitu ada kejadian bencana, TNI-nya menyiapkan apa, Polri-nya apa, Pemdanya apa, jadi mengerti semua gitu. Sudah ada porsi masing-masing. Sudah ada porsi masing-masing. Oke. Nah, ini menurut Bapak sendiri untuk Makorem 041 Gamas sendiri ini, apakah memang sudah cukup representatif? Ya. Jadi untuk Makorem 041 Gamas perlu diketahui oleh pemirsa sekalian bahwa Korem 041 Gamas sudah berubah tipenya dari tipe B yang dipimpin oleh seorang kolonel naik menjadi tipe A yang nanti dipimpin oleh seorang brigadir jenderal. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat insya Allah atas doa permisah sekalian ya nanti saya naik pangkat lah menjadi brigadir jenderal. Nah, untuk perubahan tipe ini tentunya juga ada perubahan personil di situ. Seperti contohnya dinaikkan 1 tingkat pangkatnya para jabatan kasih-kasih. Yang tadinya kasih-kasih ini menjabat dari letnan kolonel menjadi kolonel promosi. Nah, kami juga sudah diskusi dengan Bapak Gubernur melaporkan, insya Allah dalam ke depan mungkin kita akan mendapat bantuan lah, sedikit rehab lah, rehab untuk ruangan-ruangan di Makorem. Kalau bangunan Makoremnya sudah representatif sesuai dengan tipe B.
Sudah tipe B-nya tadi. Kita kan naik tipe A. Betul. Nah, nanti ada perubahan sedikit lah. Berarti nanti akan disesuaikan juga ya karena untuk sepakatnya ini. Nah, kita ke Dokter Asep lagi ini, Dok, tentang protap tadi yang dibilang atau proteksi, seperti apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit DKT terhadap pasien ketika ada pasien datang dari luar seperti itu. Mungkin tidak langsung dari luar Bengkulu, mungkin dari kabupaten-kabupaten sendiri, itu seperti apa, Dok? Ya, baik. Untuk protap pasien di era wabah ini hampir sama dengan rumah sakit lain. Di sini kami menerapkan yang paling penting adalah pre-hospitalized screening. Jadi semua pasien yang berkunjung ke rumah sakit DKT, baik itu melalui pintu poliklinik maupun UGD, di luar kami siapkan tim screening, tentunya dengan APD lengkap dan dibekali pengetahuan. Jadi sebelum pasien berkunjung ke poliklinik maupun UGD, pertama dilakukan adalah untuk diminta cuci tangan terlebih dahulu. Ya, kemudian dilakukan anamnesis, tentunya ada riwayat ke daerah transmisi lokal, kemudian keluhannya seperti apa dan lain sebagainya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan menggunakan termometer infrared untuk dicek yang ditempelkan ke dahi. Suhunya seperti itu ya. Kemudian bila memang tidak ada ke arah COVID-19, maka pasien baru dipersilakan untuk masuk ke poli maupun UGD. Namun apabila memang dicurigai ke arah COVID-19, tergantung kalau misalkan memang keluhannya dirasakan ringan, itu bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah, tentunya dengan pengawasan kami. Artinya setiap harinya pasien tetap dievaluasi, di follow up, ditelepon pada jam yang sama mengenai keluhan. Betul. Dan juga mengenai kondisi pasien tentunya, serta berapa orang pasien berisolasi mandiri di rumahnya. Iya. Cukup layak atau tidak, itu mungkin yang perlu diketahui. Jadi memang dari protap sederhana dulu seperti mencuci tangan seperti itu ya, sampai memang disuruh untuk isolasi mandiri dulu di rumah karena memang tidak tahu dia berinteraksi dengan siapa seperti itu ya, Dokter ya. Oke, nah pemirsa, nanti kita akan ngobrol lagi dengan narasumber kita tentang khususnya ini bagaimana nih tugas yang diemban seperti itu ya untuk memimpin ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Kalau gambar ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu, tentunya dengan dua narasumber istimewa kita pagi hari ini ya. Jadi saya Nevi akan mulai ngobrol lagi nih ke Kolonel Kavaleri Yanuar Adil. Nah ini tadi sempat Nevi mau tanya, ini kan sudah melalang buana kemana-mana sampai ke Kalimantan seperti itu ya. Nah ini untuk aslinya sendiri ini Pak, ini sebenarnya dari mana? Iya, asli saya, ibu saya dari Bengkulu, tepatnya di Masjid Jami tinggalnya. Kakek saya atau bapaknya ibu itu mantan Andenan di Kabupaten Mana. Namanya Bapak almarhum Marzuki Rusli. Marzuki. Nah, kalau nenek saya atau ibunya ibu namanya Lela Utama Caya. Lela Utama Caya ini punya kakak namanya Indra Caya. Nah, itulah silsilahnya. Nah, itu darah ibu. Kalau dari bapak saya dari Nusa Tenggara Barat. Dari Bima. Jadi saya lahir besar di Jakarta. Makanya saya bilang tahun 79 saya dibawa ibu ke Bengkulu oleh ibu saya untuk melihat tanah kelahiran ibu saya. Kemudian istri saya sendiri dari Sumatera Utara, orang Batak. Nah, anak saya lahir di Jawa Barat. Jadi udah Indonesia sekali lah. Indonesia sekali. Jadi memang ada keunikan pejabat Danrem yang tipe A oleh Bapak Kasat itu kalau saya perhatikan harus ada keturunan atau lahir di sana. Jadi pejabat-pejabat Danrem tipe A. Kalau saya ini kebetulan ada keturunan dari Bengkulu, jadi taruh Bengkulu. Kalau di Lampung itu orang Danremnya lahir di sana, tapi orang Jawa. Oh, seperti itu. Nah, kalau di Jambi, asli Jambi, kelahiran dari Jambi dan Remnya. Artinya tadi tetap kayak ada ditempatin di mana, di situ ada silsilahnya seperti itu. Itu kebijaksanaan dari Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Biar ibaratnya itu kembali seperti itu ya untuk ininya sendiri. Nah, ini Pak, untuk menjadi seorang Danrem pasti tugasnya sangat berat dan sangat banyak. Tugas terberatnya ini apa ini bagi seorang Danrem? Sebenarnya jadi Komandan Korem yang sekarang udah kedua kali ya saya. Jadi merasa tidak terlalu berat, ya kan? Tidak berat. Tetapi pada saat sekarang ini dalam masa pandemi COVID-19, jadi kita benar-benar ada perintah dari Bapak Kasat, dari Bapak Panglima, harus benar-benar membantu pemerintahan daerah dalam penanggulangan COVID ini. Betul. Jadi
kita harus terjun, berupaya memberikan sosialisasi. Jadi dokter juga saya perintahkan turun ke lapangan, berikan sosialisasi, harus jaga jarak, menggunakan masker, termasuk anggota kita sendiri. Dan ini harus sering kita ingatkan kepada anggota, ya, jangan sampai juga anggota kita tertular. Karena kalau sudah tertular dalam satu kelompok, dalam satu asrama, khususnya di batalion, itu sangat cepat menular. Nah, jadi tugas itulah yang merupakan ekstra bagi kita dan challenge, tantangan bagi saya. Dan mudah-mudahan ke depan kita berdoa bersama, Provinsi Bengkulu khususnya, umumnya bangsa Indonesia, cepat keluar dari pandemi COVID-19. Amin. Karena juga bahaya kalau misalnya ada satu yang terdeteksi seperti itu, harus isolasi juga ya dok ya, seperti itu. Nah ini kalau misalnya ada kasus seperti ini dok, apa kira-kira yang hal pertama yang akan dilakukan? Maksudnya kasus? Iya, ketika misalnya ada yang terdeteksi atau tertular seperti itu. Tentu saja kita memilah dulu kriteria apa yang dinamakan dengan OTG, ODP, PDP atau terkonfirmasi. Nah di situ sebetulnya sudah ada SOP-nya masing-masing kriteria. Untuk yang OTG maupun ODP bahkan PDP ringan itu bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah asal layak. Artinya satu rumah misal dengan 3 anggota keluarga harus minimal sudah ada 3 kamar tidur. Jadi kalau misalkan 2 kamar tidur artinya kan lebih cepat menggunakan untuk sesama anggota keluarga. Yang kedua juga tentu saja didukung dengan gizi yang baik pada saat di rumah isolasi mandiri dan wajib menggunakan masker sekalipun di rumah karena anggota yang lainnya kan belum terpapar, katakanlah seperti itu. Dan disarankan juga untuk olahraga untuk meningkatkan imunitas dan juga berjemur tentunya untuk mengaktifkan vitamin D3 yang memang baik untuk menangani ataupun menghambat daripada pertumbuhan si kuman COVID-19 tersebut. Artinya benar-benar diperhatikan bagaimana kalau memang di satu rumah ada 3 orang harus 3 kamar seperti itu ya. Jadi memang supaya tidak menyebar seperti itu dok ya. Oke. Nah ini untuk Bapak Yanuar ini sebenarnya sudah melalang buana kemana-mana. Konsep kepemimpinannya ini seperti apa yang diterapkan di setiap daerah seperti itu? Konsep kepemimpinan yang saya terapkan ya kan ada beberapa tipe. Saya lebih cenderung tipe paternalis ya, jadi kebapaan. Jadi kebapaan, ya kan? Karena di samping itu juga umur saya juga udah tua. Seperti apa ini konsepnya? Jadi kepada anggota yang ada ini kita bimbing dia terhadap tugas dan tanggung jawabnya di lapangan. Jadi mereka kan sudah ada tugasnya masing-masing ya di lapangan. Kalau memang ada kesalahan ya kita beritahu. Jadi ada anggota yang berprestasi, kita berikan dia penghargaan, reward. Ya kan? Kalau memang ada anggota kita yang salah, ya kita berikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ke depan, ya saya berharap bahwa Korem 041 Gamas dengan seluruh jajarannya benar-benar dapat berperan aktif lah dalam penanggulangan COVID ini. Lebih gencar, lebih tegas, sehingga penambahan COVID-19 di Provinsi Bengkulu inilah yang terakhir lah dengan jumlah 14 kalau nggak salah ya. Itu yang terakhir, tidak tambah lagi. Tidak tambah lagi, udah cukup yang 14 cukup sembuh, selesai. Ya. Oke. Nah ini kan memang artinya ketika memang menjabat seperti ini, apakah memang ada peraturan atau kebijakan yang dirombak seperti itu untuk internal 041 Gamas ini Pak? Kalau di dalam COVID-19 ini memang sedikit saya berlakukan ya. Jadi anggota kebijakan dari Bapak Kasat itu wanita TNI Angkatan Darat atau Kowat itu work from home, bekerja di rumah. Jadi dia tidak masuk deh. Tidak masuk ke Korem, tidak dinas, tapi bekerja di rumah. Suatu saat apabila kita panggil dia siap. Terus kebijakan yang kedua adalah PNS. PNS juga tidak masuk ke kantor, tetapi work from home, kerja di rumah. Suatu saat kalau dipanggil dia harus ada. Nah yang ketiga, ini saya atur per shift. Jadi untuk menjaga jarak kerja di Korem, untuk shift jadi jam 8 sampai jam 12 setengah kekuatan, dari jam 12 sampai dengan jam 4 setengah kekuatan. Jadi itulah untuk menjaga social distance di kantor supaya tidak terjadi penumpukan. Artinya tidak semua juga akhirnya untuk masih berkantor seperti itu ya, memang dibagi shiftnya seperti itu. Oke. Nah untuk di tengah wabah
COVID ini seperti apa misalnya sinergi atau koordinasi Korem Gamas dengan para TNI, Polri dan lain sebagainya, ini seperti apa? Ya, kita sudah bersinergi, apalagi sudah dibentuk susunan tugas penanggulangan COVID oleh Bapak Gubernur dan poskonya sudah ada di BNPB. Yang nyata tugas di lapangan yang berintegrasi adalah pada saat di pos perbatasan. Di mana di pos perbatasan itu perbatasan provinsi ya, di situ ada TNI-nya, ada Polri-nya, ada Pol PP-nya, ada tenaga medisnya. Jadi untuk melihat orang yang keluar masuk ke Provinsi Bengkulu ataupun keluar di Provinsi Bengkulu. Kalau dia masuk, dicatat keperluannya kemana, terus dicek kesehatannya. Kalau memang ada yang gejala COVID-19 langsung diserahkan pada tim medis. Nanti tim medis apakah diisolasi di sana atau diisolasi di rumah sakit, tim medis lah yang menentukan. Terus yang kedua, sinergi di lapangan juga bersama-sama memantau pasien yang tadi kata dokter itu yang isolasi mandiri di rumah. Kan perlu dilaporkan itu. Jadi nanti Babinsa di lapangan serta Babin Kamtipmas sama-sama memberikan laporan perkembangan isolasi orang yang terkena gejala COVID tersebut. Sama sekitar 14 hari itu. Nah, iya. Ini kan kita tahu bahwa ada larangan mudik seperti itu ya. Betul. Pak. Nah ini sejauh ini seperti apa? Ada laporan apa? Mungkin ada yang memang dari terus disuruh putar balik atau seperti apa ini? Ya, kan ada himbauan dari pemerintah khususnya Presiden, tapi yang pasti TNI dilarang mudik gitu. Nah, itu juga TNI tidak boleh mudik. Terus juga di pos perbatasan, kalau tidak salah juga bagi yang mau masuk ke wilayah Bengkulu ini dari zona merah kita larang. Seperti Palembang itu kan sudah zona merah kita larang, kecuali dia ada kepentingan khusus, seperti contohnya mengantar sembako. Ya, terus ada tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan medis, ya itu boleh. Contohnya simple swab kan harus dikirim ke Palembang kan. Betul, ya. Nah, dia kirim ke sana keluar masuk kan lewat kendaraan. Kalau dia memang tugasnya mengantar sampel tersebut ya bisa kita izinkan, dipersilakan. Ya. Okay. Tapi yang khusus mudik dari zona merah ya kita larang. Itu disuruh putar balik seperti itu? Iya. Disuruh putar balik, oke, memang untuk penanganan pencegahannya juga ini. Iya. Oke, ini kita ke Dokter Asep lagi nih, Dok. Rumah sakit DKT sendiri ini sudah pengembangannya sudah cukup banyak ya, seperti itu, Dok. Nah, pelayanan kesehatan apa saja, Dok, yang tersedia di rumah sakit DKT ini? Baik, terima kasih. Untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit DKT ini, Mbak, kita menyiapkan tentunya pelayanan rawat jalan, rawat inap dan UGD sesuai dengan Permenkes nomor 129 tahun 2008. Memang sebagai unsur sarana kesehatan yang memberikan pelayanan meliputi preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, dan juga meliputi pelayanan baik rawat jalan, rawat inap, dan juga UGD. Nah, untuk yang di rawat jalan sendiri di rumah sakit DKT sini ada 5 macam poli, antara lain poli penyakit dalam, bedah, THT, kemudian gigi, anak, 7 dengan objin. Ya. Cukup lengkap dan juga ya. Cukup lengkap juga selain itu juga kami sudah menyiapkan ataupun sudah ada fasilitas hal yang lainnya, hal yang dasar, contohnya kamar operasi, kemudian instalasi gigi, dan juga pengolahan limbah. Samping itu, mungkin yang bisa dikatakan unggulnya rumah sakit DKT, katakanlah penunjangnya, ya fasilitasnya. Di sini kami mempunyai yang pertama ada sarana untuk ibadah masjid. Insya Allah kalau misalkan boleh dibandingkan DKT, masjidnya yang paling paling megah, walaupun masih dalam tahap penyelesaian, mungkin hanya sekitar 10% lagi. Selain itu juga kami memiliki kantin, di mana kantin tersebut baru, artinya bangunan yang baru semuanya serba bersih, insya Allah. Ya. Dan yang ketiga, kami memiliki fasilitas parkir yang sangat luas dibandingkan dengan rumah sakit yang ada di Bengkulu. Demikian. Fasilitas mendukungnya pun juga sangat membuat pasien atau nanti yang berkunjung pun nyaman seperti itu ya, Doknya. Nah, kita berbicara tentang standar pelayanan. Kalau standar pelayanan di rumah sakit DKT sendiri ini seperti apa, Dok? Baik. Kalau standar pelayanan sebetulnya sama dengan rumah sakit lainnya, namun karena rumah sakit DKT di bawah pimpinan TNI Angkatan Darat, tentunya kami memiliki visi misi. Di mana visi misi kami adalah yang pertama, menjadi rumah sakit unggulan untuk prajurit, kemudian untuk PNS, keluarganya, dan masyarakat di wilayah Korem 041 Gamas. Kemudian untuk yang misi, tentu kami memberikan dukungan kesehatan untuk wilayah jajaran Korem 041 Gamas, Bengkulu,
kemudian memberikan pelayanan kesehatan untuk wilayah jajaran Korem 041 Gamas Bengkulu beserta masyarakat umum. Kemudian ketiga menjadi rujukan rumah sakit dari jajaran Denkesyah 020701 Korem 041 Gamas Bengkulu. Nah, dari standar pelayanannya tentunya sama dengan yang sebelumnya saya sampaikan. Kita memberikan seluas-luasnya pelayanan. Betul. Yang perlu dicatat mungkin rumah sakit DKT bukan hanya untuk rumah sakit TNI saja, tapi juga untuk rumah sakit masyarakat Bengkulu. Masyarakat biasa juga ya. Jadi ada yang mengira mungkin itu cuma khusus untuk anggota-anggota saja seperti itu ya, tapi memang ini khusus untuk masyarakat umum juga. Oke. Nah, ini kita ke Kolonel Kavaleri Yanual lagi. Ini disebutkan bahwa tadi untuk TNI gitu nggak boleh mudik seperti itu ya Pak ya. Dan militer ini juga disebutkan tidak boleh menerima bantuan seperti itu. Nah, apakah ini sebenarnya terdeteksi bahwa TNI ini tidak dianggap terkena dampak COVID seperti itu? Atau seperti apa? Iya. Jadi TNI, Polri, ASN itu kan ya, memang secara finansial mereka tidak terkena dampak karena memang sudah jelas dia mempunyai gaji, punya ini. Jadi tidak ada anggota TNI yang mendapat sembako karena memang sudah ada dukungan dari pemerintah berupa gaji, ULP dan lain sebagainya. Tapi dari dampak finansial sih tidak. Tetapi kalau dari dampak seperti contohnya COVID ini kaitan dengan penyakit, memang ada juga terdampaknya. Saya pernah juga mendengar senior-senior saya, khususnya yang pernah pulang dari luar negeri kaitan dengan beli senjata itu terkena COVID. Dirawat juga ada. Dan beberapa anggota TNI, hanya beberapa itu terkena COVID dirawat di RSPAD. Nah, untuk itu saya berupaya agar satuan saya yang berada di jajaran Korem 041 Gamas ini tidak terkena COVID-19. Kalau di Jawa itu ada Mbak, sudah ada beberapa anggota TNI yang kena COVID. Dan itu merupakan bagian dari tugas mereka. Tugas mereka di lapangan, apakah dia bersentuhan dengan orang positif COVID, ataukah dia memang lagi tugas membeli senjata di luar negeri untuk meninjau. Artinya apakah memang ada bantuan khusus seperti itu untuk internalnya sendiri gitu Pak? Kalau saya pribadi, karena saya tidak ingin anggota saya terkena COVID, saya membeli masker itu. Membeli masker, saya bagikan pada seluruh anggota, dan anggota Makorem sudah saya berikan masker satu masing-masing, satu keluarga 2 masker, dan bisa dicuci lagi maskernya itu. Nah, baru sampai tahap itulah bantuan saya kepada anggota saya. Kita juga harapan mudah-mudahan sudah tidak menyebar lagi seperti itu ya Pak. Ini terakhir ini Pak, himbauan terhadap seluruh keluarga besar TNI ada di Bengkulu ini khususnya karena tugasnya cukup berat sekali karena ini tetap berada di garda terdepan seperti itu. Boleh himbauannya atau pesannya boleh disampaikan untuk keluarga besar? Kepada seluruh keluarga besar TNI yang berada di Korem 041 Gamas, saya himbau kalau tidak penting sekali tidaklah keluar, khususnya yang keluarganya ya. Terus juga selalu menggunakan masker, terus juga selalu cuci tangan, tingkatkan daya imunitas tubuh, daya tahan tubuh dengan cara berolahraga di dalam rumah. Dan jangan lupa kalau tidak salah berjemur juga ya. Berjemur juga menambah daya imunitas tubuh, dan makan makananlah yang bergizi. Bergizi untuk meningkatkan daya imunitas tubuh. Dan kalau memang ada gejala yang berbau dengan COVID-19, segera melapor untuk diambil tindakan medis dalam rangka pengobatan. Betul, artinya bisa cepat habis itu disembuhkan seperti Betul itu sekali, ya. Oke. Nah pemirsa, itu tadi perbincangan kita kepada Kolonel Kavaleri Yanual Adil dan Dr. Asep Sulaiman ini sebagai Kepala Rumah Sakit DKT Bengkulu. Jadi ini tadi himbauan-himbauan tadi yang sudah yang sudah oleh Dr. Asep ataupun dari Bapak Yanuar, dan memang kita berharap semoga ini tidak terjadi lagi ya pemirsa. Sudah cukup yang 14 ini. Kayak sebelumnya Nevi berterima kasih banyak kepada Kolonel Yanual dan Dr. Asep sudah berkenan untuk hadir di Selamat Pagi Bengkulu hari ini. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Akhir kata saya Nevi Aprilia pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.